kelas 12-6 yang beranggotakan saya Nur Fadila Ramadhani, Saya Nanofia Aziza, Saya Lela Nirmala, saya Yus Aulia, saya Alia Zua. saya Naiful Kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang suku Gorontalo. Mau tahu apa saja yang ada di suku Gorontalo? Let's keep watching this video. Berikut adalah penjelasan tentang suku Gorontalo menurut unsur bahasa. Bahasa Gorontalo adalah salah satu unsur budaya penting bagi suku Gorontalo yang dikenal sebagai bahasa Hulontalo. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan digunakan oleh mayoritas Gorontalo di wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya. Bahasa Gorontalo terdapat juga di beberapa dialek yang digunakan di berbagai wilayah seperti Suawa, Limboto, dan Tilamuta. Bahasa Gorontalo memiliki sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis yang khas. Bahasa ini dipertahankan dalam berbagai aktivitas sosial dan ritual adat. Di kalangan masyarakat, bahasa Gorontalo sering juga digunakan dalam komunikasi sehari-hari, terutama di daerah pedesaan, meskipun bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa resmi dan pengantar dalam pendidikan dan pemerintahan. Selain bahasa lisan, ada juga beberapa ungkapan-ungkapan adat dan pepatah dalam bahasa Gorontalo yang sering digunakan dalam acara-acara adat seperti pernikahan, kelahiran, hingga upacara kematian. Bahasa ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan filosofi hidup masyarakat Gorontalo, di mana keharmonisan, kesopanan, dan rasa hormat sangat dijunjung tinggi. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, penggunaan bahasa Gorontalo sedikit mengalami penurunan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Meskipun demikian, upaya untuk melestarikan bahasa ini terus dilakukan melalui pendidikan budaya lokal dan pengajaran bahasa Gorontalo di sekolah-sekolah setempat. Selanjutnya, tentang perlengkapan tradisional yang ada di suku Gorontalo. Pertama ada pakaian tradisional. Masyarakat Gorontalo memiliki pakaian adat yang disebut dengan payungga untuk pria dan beliu untuk wanita, yang biasanya digunakan pada upacara adat atau pernikahan. Pakaian ini sering dihiasi dengan benang emas dan perak, serta dilengkapi dengan aksesoris seperti kalung dan gelang yang terbuat dari logam. Selanjutnya, tentang perlengkapan tradisional yang ada di suku Gorontalo. Pertama ada pakaian tradisional. Masyarakat Gorontalo memiliki pakaian adat yang disebut dengan payungga untuk pria dan beliu untuk wanita, yang biasanya digunakan pada upacara adat atau pernikahan. Pakaian ini sering dihiasi dengan benang emas dan perak, serta dilengkapi dengan aksesoris seperti kalung dan gelang yang terbuat dari logam. Kemudian ada senjata tradisional. Senjata tradisional Gorontalo yang dikenal adalah badik atau pisau pendek. Senjata ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tapi juga melambangkan status sosial dan kehormatan. Selanjutnya kita masuk ke sistem mata pencaharian. Mata pencaharian suku Gorontalo sebagian besar berhubungan dengan sumber daya alam di sekitar mereka. Yang pertama ada pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Gorontalo, terutama dalam hal bercocok tanam, padi, jagung, dan tanaman palawija. Sistem pertanian tradisional mereka sangat bergantung pada iklim dan kondisi alam setempat, terutama tanah subur di sekitar danau dan sungai. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan merupakan bagian lain dari sistem mata pencaharian, dengan sapi, kambing, ayam, dan itik sebagai hewan ternak yang paling umum dipelihara. Peternakan ini umumnya berskala kecil dan berfungsi untuk konsumsi domestik atau untuk dijual di pasar lokal. Selanjutnya tentang suku Gorontalo memuat unsur sistem religi dan kepercayaan. Suku Gorontalo memiliki sistem religi dan kepercayaan yang didasarkan pada perpaduan antara tradisi lokal dan agama Islam. Berikut unsur-unsur sistem religi dan kepercayaan masyarakat Gorontalo. Di nomor pertama yaitu agama Islam sebagai landasan utama. Satu, mayoritas masyarakat Gorontalo memeluk agama Islam yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka sejak abad ke-15. Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga mempengaruhi adat istiadat, tata cara kehidupan sehari-hari, serta sistem nilai dan moralitas. Di nomor kedua, yaitu upacara keagamaan. Upacara walima adalah tradisi yang diadakan untuk merayakan peristiwa keagamaan, seperti kelahiran, khitanan, pernikahan, dan maulid Nabi Muhammad. Ini merupakan bentuk syukur kepada Allah dan bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Gorontalo. Di nomor 3, kepercayaan pada adat leluhur. Yang pertama, meskipun agama Islam dominan, kepercayaan terhadap leluhur masih dihormati. Tradisi adat yang diwariskan nenek moyang seperti ritual Mopotulungo meminta restu leluhur saat pernikahan.
tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Gorontalo. Berikut adalah unsur-unsur dalam sistem organisasi kemasyarakatan suku Gorontalo. 1. Sistem kekerabatan. Patrilineal masyarakat Gorontalo menganut sistem kekerabatan patrilineal di mana garis keturunan diambil dari pihak ayah. Hal ini mempengaruhi hak waris kepemimpinan keluarga dan kepembagian peran dalam masyarakat. 2. Struktur adat dan pemerintahan. Pohala, kerajaan tradisional. Sebelum masuknya sistem pemerintahan modern, suku Gorontalo memiliki sistem kerajaan yang disebut pohala, yang berdiri dari beberapa wilayah kecil yang dipimpin oleh seorang raja atau wawalia. 3. Sistem nilai dan norma. Adat dan syariat masyarakat Gorontalo memadukan adat istiadat dengan nilai-nilai Islam yang disebut adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial mereka diatur oleh perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama. Selanjutnya memiliki sistem organisasi kemasyarakatan yang sangat terstruktur yang dibangun berdasarkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang kuat. Berikut adalah unsur-unsur dalam sistem organisasi kemasyarakatan suku Gorontalo. 1. Sistem kekerabatan. Patrilineal masyarakat Gorontalo menganut sistem kekerabatan patrilineal di mana garis keturunan diambil dari pihak ayah. Hal ini mempengaruhi hak waris kepemimpinan keluarga dan kepembagian peran dalam masyarakat. Gorontalo, keluarga luas. Keluarga besar atau Gorontalo memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Keluarga besar sering berkumpul untuk acara adat serta mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan spiritual. 2. Struktur adat dan pemerintahan. Pohala, kerajaan tradisional. Sebelum masuknya sistem pemerintahan modern, suku Gorontalo memiliki sistem kerajaan yang disebut pohala, yang berdiri dari beberapa wilayah kecil yang dipimpin oleh seorang raja atau wawalia. Pemimpin adat. Masyarakat Gorontalo masih memiliki pemimpin adat yang disebut buati, yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan adat, termasuk penyelesaian konflik dan pelaksanaan upacara adat. Sarana adalah dewan atau adat yang berfungsi sebagai badan penasehat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan adat dan kehidupan masyarakat. Anggota Sara biasanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati. 3. Sistem nilai dan norma. Adat dan syariat masyarakat Gorontalo memadukan adat istiadat dengan nilai-nilai Islam yang disebut adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial mereka diatur oleh perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama. Musyawarah atau hinelo merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Semua persoalan yang muncul di dalam komunitas biasanya dibahas bersama untuk mencapai kesepakatan. Keempat, gotong royong. Hayula. Masyarakat Gorontalo memiliki tradisi gotong royong yang disebut hayula, di mana anggota masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah, melaksanakan upacara adat, atau kegiatan pertanian. Dengan struktur yang berbasis adat dan kekerabatan, suku Gorontalo mempertahankan tatanan sosial yang kuat dan terorganisir, yang mencerminkan keseimbangan antara tradisi lokal dan pengaruh agama. Suku Gorontalo memiliki sistem pengetahuan yang luas mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan mereka. 1. Pengetahuan lingkungan dan pertanian. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang pertanian, termasuk pemahaman pola tanam padi, jagung, dan palawija, serta penggunaan sistem irigasi sederhana. Pengetahuan ini memungkinkan mereka mengelola lahan subur di sekitar pegunungan dan dataran rendah. 2. Kearifan lokal. Konsep gotong royong yang dikenal sebagai huyula menjadi dasar sosial mereka. Mereka bekerja sama dalam kegiatan seperti membangun rumah, pertanian, dan upacara adat. Pengetahuan adat istiadat seperti ritual pernikahan dan kematian juga diwariskan turun-temurun. 3. Pengetahuan maritim. Sebagai masyarakat pesisir, suku Gorontalo memiliki pengetahuan maritim tentang pola angin, arus laut, dan teknik menangkap ikan menggunakan perahu sandele. Ini membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan laut sekitar Teluk Tomini. 4. Pengobatan tradisional. Mereka memiliki pengetahuan tentang obat-obatan, herbal, dan teknik penyembuhan tradisional. Dukun atau tabib lokal mengandalkan tanaman obat untuk mengobati berbagai penyakit, seperti menggunakan daun-daunan untuk demam atau luka. 5. Pengetahuan religi.
Islam menjadi landasan utama pengetahuan spiritual mereka, dengan pemimpin agama seperti imam dan budaya mengajarkan ajaran agama dan hukum Islam. Pendidikan agama sangat penting, dan adat istiadat diselaraskan dengan syariat Islam. 6. Seni dan budaya. Mereka memiliki keterampilan dalam seni turun tradisional dengan motif khas Gorontalo. Pengetahuan seni juga mencakup musik tradisional seperti polo-palo dan gambus yang digunakan dalam acara adat dan keagamaan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja yang ada di suku Gorontalo? Semoga bermanfaat. Amin.